Halo, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang penerimaan dan tanggung jawab dalam proses healing. Bersama saya, Mita Paramita, teman bertumbuh, yang juga bisa menemani kamu dalam proses healing melalui e-book teman healing, reading dari jiwa kamu, konseling, coaching, mentoring, energi healing, dan juga menggunakan Vedic astrologi dalam membantu proses healing kamu. Ada juga kelas-kelas healing yang bisa kamu sesuaikan ritmenya dengan ritme kamu masing-masing, tapi juga dalam bimbingan saya langsung. Untuk lebih detailnya, infonya ada di deskripsi, ada di link menu bertumbuh. Mari kita kembali ke topik kita, yaitu tentang penerimaan dan tanggung jawab dalam proses healing. Jadi yang pertama, kita itu perlu yang namanya radical acceptance ketika kita ingin healing atau ketika ingin mengubah nasib kita gitu. Jadi kalau merasa kok kayaknya hidup gue gini-gini terus, hidup gue gak enak, hidup gue begini begitu, nah apakah sudah benar-benar diterima sepenuhnya, setiap momen-momennya kita terima dengan baik, kita sudah mengakui mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang belum berjalan sesuai ekspektasi kita, belum berjalan sesuai keinginan kita, masih ada kekurangan di sana sini. Apakah kita sudah menerima itu? Karena kita hanya bisa mengubah sesuatu yang kita terima. Kalau kita tidak menerima hal tersebut, kita akan mengubah hal lain yang menurut kita itu realitanya. Padahal bukan seperti itu realitanya. Jadi kita perlu sadar dulu. Yang pertama bahwa kita yang memilih segala keadaan yang ada, dan kita perlu belajar untuk itu. Ya, kita sadar kita ada di situ juga karena diri kita yang memilih. Lalu kita coba tanggung jawab. Karena gini, kita pun suka bohong gitu ke diri sendiri kayak oke, mulai besok atau mulai Senin gue akan diet, tapi nggak diet juga. Atau contohnya begini deh, kalau dalam proses healing misalkan, kak, aku tuh masih sering banget ke trigger karena masih serumah sama orang tua, begini begitu, aku tuh pengennya keluar dari rumah tapi aku belum bisa, terus jadinya marah-marahin orang tua, menyalah-nyalahkan orang tua. Coba dipikir dulu, kenapa kamu masih tetap di rumah itu? Oke, kalau misalkan bilang, tapi kan aku masih kuliah, aku belum ada pendapatan, atau mungkin aku udah kerja tapi masih baru, jadi aku tuh belum bisa gitu punya kosan atau mungkin punya rumah sendiri yang lebih baik. Sekarang coba disadari dulu bahwa memang kamu juga masih memilih ada di rumah itu, apapun alasannya. Karena kan sebenarnya bisa aja kamu nggak di rumah itu, bisa aja kamu pergi terus kamu hidup dalam tanda kutip ngegelandang gitu. Bisa toh sebenarnya hidup seperti itu, cuma kan kamu tidak mau. Kamu masih memilih di rumah orang tua apapun alasannya karena buat kamu itu masih lebih nyaman. Entah lebih nyaman karena mungkin fasilitasnya lebih lengkap, entah lebih nyaman karena kamu merasa kamu belum bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dibanding kehidupan yang kamu miliki saat ini kalau kamu yang keluar gitu. Atau mungkin kamu ngerasa kalau kamu keluar dari rumah, kamu coba hidup mandiri, kamu belum punya pendapatan yang cukup untuk itu. Yang ada nanti kalau kamu maksain tinggal sendiri dengan pendapatan kamu, mungkin kondisinya akan jauh berbeda, fasilitas-fasilitas di rumahnya akan jauh berbeda. Coba disadari dulu bahwa memang kamu juga masih memilih ada di situ. Atau contoh ketika misalkan kamu berada dalam satu relasi yang tidak sehat, coba disadari bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk bisa meninggalkan relasi itu. Kenapa kamu tidak meninggalkan? Jadi coba ditanyakan, sebenarnya kamu tuh gak bisa meninggalkan atau kamu gak mau? Kalau misalkan bilangnya, aduh tapi gak bisa kak, aku nanti kalau meninggalkan dia, aku kepikiran dia, aku nanti galau, aku nanti ini, aku nanti itu. Coba ditanya lagi, jadi gak bisa atau gak mau? Sebenarnya kan berarti itu kamu tidak mau.
Bisanya bisa, oke, tinggalkan, selesai. Cuma nggak mau, karena kamu nggak mau galau, kamu tidak mau nanti terus sendirian. Aduh, aku tidak bisa kak sendirian. Maka belajarlah untuk sendirian. Kayak contoh tadi pas yang soal masih tinggal di rumah orang tua, sebenarnya kan bukan nggak bisa, nggak mau aja, nggak mau lebih susah gitu dalam tanda kutip. Nah, ketika kita tadi belum menerima itu ya, kita menuntut orang tua yang berubah, kita menuntut pasangan yang berubah, itu kan mereka bukan dalam kendali kita. Jadi mau sampai kapan gitu ngotot-ngototan harus dia yang berubah, harusnya dia mengerti aku, harusnya dia begini begitu, tapi malah capek sendiri. Kalau misalkan kita menerima, oke, realitanya seperti ini, realitanya memang aku yang belum mau keluar rumah karena aku belum mau menghadapi sesuatu yang dalam tanda kutip lebih sulit. Berarti sekarang apa sih yang aku inginkan? Aku inginnya pindah dari rumah. Apa yang gak bisa aku toleransi nih? Oh, orang tua aku yang seperti ini. Tapi apa nih yang dalam kendali aku? Orang tua aku tidak dalam kendali aku, itu yang pertama. Yang dalam kendali aku adalah keinginan aku tadi. Aku ingin pindah rumah. Kalau sekarang dirasa belum cukup untuk bisa pindah rumah dengan keamanan, kenyamanan yang sama seperti di rumah, berarti apa yang bisa aku lakukan? Jadi realita yang ingin diubah kan jelas. Apa yang bisa aku lakukan yaitu memang dalam kendali diri kita. Kalau maksa bahwa apa yang bisa aku lakukan agar orang tua aku berubah, itu kan sesuatu yang di luar kendali kita dan malah bikin capek gitu. Oke, aku maunya orang tua aku memahami aku. Aku maunya orang tua memberikan yang terbaik untuk aku. Tapi kalau bicara untuk memberikan yang terbaik, terbaik ini menurut siapa? Siapa tahu menurut orang tua itu sudah yang terbaik yang beliau bisa dengan bagaimanapun kondisi beliau dan kesadaran beliau. Mungkin kesadaran kita beda, terus kita cuma ngarep dia harus berubah begini begitu. Ya nggak ketemu gitu. Yang ada malah makin capek. Makanya penting untuk diterima kondisinya seperti apa yang ada dalam keinginan kita, apa yang ada dalam kendali kita, apa yang nggak bisa kita toleransi. Misalkan dalam contoh tadi soal relasi. Oke, aku inginnya punya relasi yang manis, hangat, romantis gitu. Tapi ini mungkin pasangannya suka manipulatif. Nah, apa sih nggak bisa ditoleransi? Masih bisa nggak toleransi si manipulatif ini? Terus yang dalam kendali apa nih? Kalau misalkan bilangnya ingin tadi punya relasi manis, hangat, romantis, tapi tidak bisa toleransi si manipulatif, ya terus kenapa masih di situ? Kalau bilangnya lagi kembali bahwa, tapi kak, nanti kalau nggak ada dia aku sendirian, aku galau, aku kepikiran, aku nggak bisa tidur, hidupku tidak nyaman. Pada dasarnya perasaan itu tanggung jawab masing-masing. Jadi bagaimana tanggung jawab kita mengelola emosi kita. Kita nggak bisa terus-terusan minta orang lain untuk menyamankan kita. Karena tidak mungkin juga seluruh orang di dunia ini menyamankan kita. Siapa lo gitu kan, kenapa seluruh dunia harus menyamankan lo? Dirimu pun tidak mungkin terus-terusan menyamankan semua orang. Nanti jadinya people pleaser. Yang ada malah capek. Jadi tanggung jawab sama emosinya. Lalu apa nih yang mau dilakukan? Atau coba ditanyakan juga, bagaimana sih situasi ini mengizinkan saya menjadi korban dan menyalahkan pihak lain atau melemparkan emosi tertentu ke pihak lain atau merasa diri lebih baik. Kalau dalam contoh tadi seperti ketika merasa si orang tua di rumah begini begitu, ada nggak sih situasinya seperti itu? Jadi saya merasa sebagai korban, saya menyalahkan pihak lain, terus saya melemparkan emosi yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya, malah saya menuntut ke orang lain untuk seharusnya mengerti dan menyamankan saya. Atau ada juga nggak ketika dalam relasi yang toksik itu kita malah menyalahkan orang lain atau kita malah merasa lebih baik? Karena kan bisa jadi dengan perasaan-perasaan itu sebenarnya kita sedang memantulkan
rasa tidak nyaman dalam diri, emosi yang belum tuntas, luka yang masih belum diobati ke orang lain, tapi kita tidak mau tanggung jawab itu. Kita tidak mau tanggung jawab untuk memproses itu dalam diri kita sendiri, akhirnya kita lemparin aja ke orang lain. Ya kan emang dia yang kayak gini, dia tuh gak bisa memahami gue, dia tuh emang gak selevel sama gue, dia tuh emang yang selalu salah. Apakah memang diri kamu juga selalu benar? Kan enggak. Kenapa yakin banget dia yang selalu salah dan kamu yang selalu benar? Atau mungkin sebenarnya kamu kayak dalam relasi tuh ada kemarahan mungkin ke orang tua di masa lalu, terus relasi ini men-trigger kemarahan itu dan kamu jadinya malah nyalahin pasangan. Bukannya kamu introspeksi, bukannya kamu memproses itu, tapi kamu malah nyalahin pasangan. Jadi coba diterima apa yang ada, emosinya diproses, tanggung jawab sama diri sendiri, sama emosi sendiri, tanggung jawab sama aksi yang akan kamu ambil, fokus di apa yang dalam kendali diri kamu saja. Ya, belajar untuk berdaya dan bertanggung jawab. Life doesn't happen to you, it happens for you. Jadi ketika ada dalam situasi sulit, ada dalam momen-momen yang sepertinya kita nggak tahu juga mau ngapain, setelah di accept tadi realitanya, yang penting udah di accept dulu ya, supaya kita tahu apa yang bisa kita ubah, walaupun belum tahu bagaimana mengubahnya. Coba deh ditanya, jadi di situasi ini apa yang perlu saya pelajari? Dengan kita memfokuskan energi kita, pikiran kita bahwa oke, jadi masalahnya ini, yang dalam kendali diri ini, lalu apa yang perlu aku pelajari, maka energi kita yang mau bertumbuh itu juga akan disambut oleh semesta yang akan menghadirkan momen-momen atau mungkin insight-insight bahwa oke, kamu bisa bertumbuh seperti ini nih, kamu bisa belajar ini, kamu bisa melakukan ini. Kita akan melihat kemungkinan solusi itu. Kalau kita masih fokus di realita yang tidak bisa kita ubah, maka energi kita kan juga akan fokusnya ke sana. Dan gak ada solusinya, karena itu bukan sesuatu yang bisa kita ubah. Yang ada malah marah-marah. Tapi ketika kita mulai terima, kita sadar apa yang bisa kita kendalikan, kita juga berpikir secara energi, kita juga menyambut perubahan gitu ya, kita bertanya apa sih yang bisa kita pelajari dalam situasi ini, maka sekitar kita juga akan merespon seperti itu. Kita mungkin akan dapat kesadaran baru, kita akan melihat solusi-solusi yang selama ini kita nggak kepikiran. Oh iya ya, kan bisa begini ya, kenapa selama ini tidak terfikirkan? Percaya pada diri sendiri. Karena sebenarnya ketika kita menyalahkan orang lain, ketika kita berada dalam mental korban, itu artinya kita nggak percaya sama diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Makanya kita ada di mental korban, makanya kita menyuruh orang lain yang menyelesaikan, walaupun secara nggak langsung gitu ya. Secara nggak langsung kita tuh kan merasa lebih baik, kita merasa korban, jadi kan kita inginnya dia yang berubah, dia menyelesaikan masalah ini. Seringkali itu sebenarnya karena kita nggak percaya aja sama diri kita sendiri. Kita nggak percaya kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh mampu gitu. Kalau kita percaya bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, ya udah selesaikan saja sendiri. Kenapa harus marah-marah nunggu orang lain? Dia yang harusnya berubah, dia yang harusnya ini, dia harusnya begini, dia harusnya begitu. Nah, dengan tadi kita mempertanyakan apa sih yang aku inginkan, apa yang gak bisa aku toleransi lagi, apa yang dalam kendali diri kita mulai punya awareness atau kesadaran, apa sih langkah-langkah terkecil dalam kendali diri kita yang bisa kita mulai untuk mengubah kondisi ini ke arah yang lebih baik. Kalau kita masih terus di mental korban, kita nggak percaya kita bisa menyelesaikan masalahnya, maka langkah terkecil pun nggak akan kepikiran. Tapi kalau kita mulai mengubah mindset kita mulai yakin, oke, aku bisa menyelesaikan masalah ini, akan ada jalan keluarnya, ya maka akan terlihat gitu, opsi-opsinya sesederhana apapun.
Misalkan gitu kayak tadi soal mau keluar rumah tapi belum bisa. Oke, berarti aku nabung dulu, atau oke, aku cari kerjaan yang di luar kota aja, mungkin di luar kota yang ada mes karyawannya, jadi aku lebih hemat, atau entah bagaimana lah. Atau mungkin kalau soal relasi tadi, sadar bahwa ya sudah, aku tidak bisa mengubah pasangan aku, tapi aku akan kesepian gitu kan, mungkin aku akan kesepian nih kalau nggak punya pacar gitu. Oke, berarti langkah terkecilnya gimana nih biar aku tidak terlalu kesepian? Apakah mulai mencari komunitas untuk bertumbuh bersama, mungkin ikut komunitas berkebun misalkan untuk menyibukkan diri, lalu mungkin juga mulai mencari kelas-kelas healing, atau mungkin apapun itu yang berusaha menolong diri kita sendiri. Tidak perlu berusaha mengubah si pasangan itu lagi. Begitu dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga membantu dalam proses healingnya, semoga tercerahkan, dan semoga aman, nyaman dalam perjalanan healingnya masing-masing. Terima kasih.